Kenyataan adanya kosmos sebagai suatu keberadaan mengharuskan adanya suatu keberadaan yang berdiri sebagai pengada dari kosmos itu. Jika kita amati fenomena kosmos dengan saksama, kita akan dapati hukum saling mengadakan. Ada yang diadakan juga akan mengadakan ada-ada yang lain. Sehingga ada-ada yang diadakan tadi juga menjadi pengada dari ada-ada yang diadakannya. Hukum saling mengadakan yang terjadi dalam kosmos ini membawa kita kepada pemikiran bahwa harus ada suatu ada yang bertindak sebagai pengada, yang mengadakan ada-ada, sekaligus mengadakan ada-ada yang lain yang ia sendiri tidak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Dalam hubungan sebab akibat, dapat dikatakan bahwa harus ada satu penyebab yang tidak disebabkan. Pengada yang tak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada, atau penyebab yang tidak disebabkan, itu adalah Allah. Jikalau segala sesuatu membutuhkan penyebab untuk keberadaannya, dan kita mengerti bahwa adalah tidak masuk akal bahwa sesuatu bisa berada dengan sendirinya, maka pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak bisa berlaku bagi Allah? Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang doktrin Allah, dan pada bagian yang pertama ini kita mau bicarakan hal yang paling mendasar, yaitu soal keberadaan Allah. Ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa tidak semua orang di dalam dunia ini mengakui bahwa Allah itu ada. Dunia timur sekarang ini masih identik dengan orang-orang yang percaya bahwa ada suatu pribadi yang namanya Allah. Tetapi dunia barat misalnya sekarang ini telah bergeser sehingga mereka tidak lagi mempercayai akan keberadaan Allah. Beberapa saat yang lalu saya ada di satu negara dan berbicara soal metode pemberitaan Injil. Lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana kita memberitakan Injil di tempat kita di mana rata-rata orang sudah tidak percaya ada Allah? Banyak metode pemberitaan Injil yang sudah tidak relevan. Kita tahu misalnya ya di Indonesia ini ada metode pemberitaan Injil yang kalau bertemu dengan orang, lalu kita bertanya, kalau Anda mati hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Tapi metode pemberitaan Injil semacam itu tidak relevan. Karena jangankan bicara surga, bicara Tuhan Allah saja mereka sudah tidak percaya adanya Tuhan Allah. Ya. Nah, orang-orang atau kalangan yang percaya bahwa Allah itu ada, itu namanya teisme. Sedangkan golongan yang tidak percaya ada Allah itu namanya ateisme. A itu biasa berbentuk negatif. Gamma itu artinya kacau. Maka agama itu artinya tidak kacau.
moral. Kalau tidak bermoral namanya amoral. Susila, asusila. Maka teisme itu menjadi ateisme. Isme itu pandangan. Pandangan bahwa Allah itu tidak ada. Sedangkan penganutnya itu disebut sebagai ateis. Ya. Nah, jadi memang ateis itu ada di dalam dunia sekarang ini. Dan kitab suci kita pun secara eksplisit menyatakan bahwa ada orang-orang yang memang tidak percaya ada Allah. Misalnya di dalam Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Juga Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Lalu Mazmur 53 ayat yang kedua. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, ayat-ayat dari Mazmur itu jelas mengatakan bahwa ada orang yang menyatakan bahwa tidak ada Allah. Nah, itulah yang disebut sebagai kaum ateis atau ateisme. Nah, kalau kita bicara soal ateisme ini, maka para teolog itu biasa membuat klasifikasi terhadap ateisme ini dan membagi ateisme itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut sebagai ateis praktis. Nah, dari kata praktek. Ya. Maka ateis praktis ini itu menunjuk pada orang-orang yang secara intelektual atau secara verbal itu membuat pengakuan bahwa Allah itu ada. Tapi ateismenya itu terletak pada prakteknya, praktek hidupnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang ateis praktis ini adalah orang-orang yang percaya Allah ada, tapi ternyata dalam hidup mereka itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya ada Allah. Ya, hidup mereka misalnya, kalau dia percaya ada Allah yang Maha tahu, percaya ada Allah yang Maha kuasa, percaya pada Allah yang Maha adil, tapi mereka tidak takut kepada Allah itu. Ya. Ada seorang ibu bikin pisang goreng, lalu setelah bikin pisang goreng taruh dalam lemari. Nah, sorenya dia buka, pisang goreng itu telah hilang 2. Ya, dan di rumah itu tidak ada orang lain selain dia dan anaknya. Bapaknya belum pulang. Jadi si ibu tahu persis bahwa pasti anak ini yang ambil. Lalu si ibu itu panggil anaknya, "Sini, Dek. Apakah adik percaya Allah itu ada?" "Percaya, Mama." "Apakah adik percaya bahwa Allah itu Maha tahu?" "Percaya, Mama." "Apakah adik percaya bahwa Allah itu Maha melihat?" "Percaya, Mama." "Apakah adik percaya bahwa waktu adik jalan menuju ke lemari dan membuka pintunya, Tuhan Allah tahu?" "Percaya, Mama." "Waktu adik buka lemari dan mulai ambil pisang gorengnya Mama, apakah Tuhan Allah lihat?" "Adik percaya?" "Percaya, Mama." Nah, kira-kira waktu adik ambil pisang gorengnya Mama, kira-kira Tuhan Allah bilang apa? "Mama, waktu adik ambil pisang goreng 1, tiba-tiba Tuhan Allah bilang, 'Shh, di sini hanya kita 2. Ambil kue 2 ya." Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa percaya, adik percaya, percaya. Adik percaya Maha Kuasa, percaya. Adik percaya Tuhan Allah Maha melihat, percaya. Semua adik percaya. Ya, tapi ternyata kepercayaan dia tidak mencegah dia untuk mencuri. Ini namanya ateis praktis. Jadi ada banyak orang yang percaya bahwa Allah ada sebenarnya, tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. Di daerah-daerah Kristen misalnya, ya banyak orang, bahkan nyaris semua orang tuh lahir tuh sudah beragama Kristen karena papa mamanya, opa omanya Kristen. Ya, tapi justru penjahat-penjahat besar justru muncul di daerah-daerah Kristen semacam itu. Tanya Allah ada, percaya Allah ada. Tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada.
Nah, kalau definisinya semacam ini, maka sebenarnya kita boleh katakan bahwa di dalam gereja itu ada banyak orang ateis. Tapi ateis praktis, ya, muncul. Dan orang-orang semacam ini percaya Allah ada, tapi mereka hidup seolah-olah Allah tidak ada. Mereka tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan firman-Nya, tidak peduli dengan hukumnya, tidak peduli dengan perintahnya, tidak peduli dengan larangannya. Pokoknya segala macam hal. Mereka dengan kata lain tidak takut akan Allah. Ya. Nah, Rasul Paulus itu membicarakan ateis model seperti ini pada waktu dia berbicara soal kondisi manusia di zaman akhir. Di zaman akhir itu adalah suatu zaman sebelum akhir zaman. Ya. Jadi kalau ini misalnya titik ini awal zaman. Di sini akhir zaman. Nah, zaman akhir itu sebelum akhir zaman. Nah, jadi di zaman akhir itu Rasul Paulus menunjukkan bahwa memang ciri hidup manusia itu memang ateis praktis itu dalam bahasa modernnya. Ya, itu terlihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, perhatikan kalimat terakhir. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah berarti mereka beragama, mereka beribadah, ya. Mereka mungkin melayani, tetapi mereka menyangkali hakikatnya. Lalu Titus 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, lihat kalimat ya. Dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Berarti mereka menyangkal. Tapi dengan perbuatan, itulah ateis praktis. Lalu juga Efesus pasal 2 ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, ada kata-kata tanpa Allah di dalam dunia. Berarti di dunia ini mereka tanpa Allah. Ini ateis praktis. Nah, itu jenis ateis yang pertama ya. Lalu jenis yang kedua ini namanya ateis teoritis. Kalau tadi ateis praktis dari kata praktek ya. Maka ateis teoritis ini adalah dari kata teori. Jadi itu merujuk kepada suatu paham ateisme yang bersifat intelektual. Di mana mereka berusaha untuk membenarkan pernyataan bahwa memang Allah itu tidak ada. Mereka tidak percaya Allah ada, atau mereka percaya bahwa Allah tidak ada. Itu namanya ateis teoritis. Mereka berusaha memberikan argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan atau meyakinkan diri mereka maupun meyakinkan orang lain bahwa Allah itu tidak ada. Itu ateis teoritis. Nah, seorang profesor namanya Profesor Fried, dia membagi lagi ateis teoritis itu menjadi beberapa macam lagi. Menurut dia ada lagi beberapa macam dalam pembagian Fried ini. Yang pertama menurut Fried adalah ada yang disebut sebagai dogmatic ateis atau ateis dogmatis. Nah, ateis dogmatis ini adalah orang-orang yang secara terang-terangan menyangkal keberadaan Allah. Secara terang-terangan menolak kepercayaan teisme bahwa Allah itu benar-benar ada.
Dengan kata lain, ateis jenis ini itu dianggap sebagai ateis yang sejati, ateis yang sungguh-sungguh. Nah, tentu saja ada banyak orang di dunia ini yang boleh dianggap sebagai ateis sejati. Saya hanya akan memberikan contoh beberapa orang saja. Yang pertama itu ada seorang yang namanya Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach ini adalah seorang filsuf, ya, dan dia tidak percaya Allah ada. Nah, menurut Feuerbach, dia bilang begini, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya Allah yang menciptakan manusia, itu tidak ada. Justru yang ada sebaliknya, yaitu manusialah yang menciptakan Allah. Bukan Allah cipta manusia, manusia cipta Allah. Menurut Feuerbach, Allah itu adalah produk dari akal dan pikiran manusia. Bahkan dalam bahasanya yang kalau mau dijelaskan lebih lanjut, dia bilang bahwa Allah itu adalah produk dari manusia kasta rendah yang sakit hati. Itu kata Feuerbach. Jadi gampangnya begini, menurut Feuerbach, sebenarnya kepercayaan tentang keberadaan Allah itu bisa didasarkan bukan pada teologi, tapi pada antropologi. Manusia di dalam dunia ini banyak menderitanya, banyak susahnya, banyak mengalami masalah. Nah, dalam keadaan banyak masalah, banyak kesulitan itu, lalu manusia berpikir, coba ada seseorang yang bisa tolong saya. Misalnya, kamu sakit. Dokter sudah angkat tangan kan? Ya, dokter bilang 15 hari lagi mati. Aha. Sudah tidak ada pertolongan lagi. Lalu kamu berpikir bahwa coba ada satu sosok di sana, entah namanya apa, yang kira-kira bisa menyembuhkan penyakit saya. Yang kira-kira bisa angkat kanker saya. Jadi kamu yang membayangkan ada sosok itu. Ya. Padahal sosok itu tidak ada. Tapi kamu membayangkan seseorang yang bisa tolong kamu, yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa membuat kamu tetap hidup, yang mengangkat semua penyakitmu. Maka terbentuklah suatu oknum atau suatu pribadi dalam pikiranmu. Dan oknum yang muncul dalam pikiranmu itulah yang kamu sebut sebagai Allah. Berarti Allah itu adalah ciptaan kamu. Kamu yang menciptakan Allah. Mencipta di mana? Di dalam pikiranmu. Nah, itu Feuerbach bilang begitu. Ya. Nah, coba saya mau memberikan kata-kata dari Ludwig Feuerbach. Yang disebut Allah itu adalah suatu mimpi dari manusia. Kata Allah harus diganti dengan hakikat manusia. Allah itu adalah produk dari akal dan niat manusia yang mengharapkan adanya oknum ilahi yang dapat menolong, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Niat inilah yang mendorong manusia menciptakan Allah. Manusia harus sadar dan berbalik dari teologi ke antropologi. Nah, itulah yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita juga akan melihat satu kutipan dari Xaverius Chandra Hasiholan. Ini orang yang menjelaskan tentang pandangan dari Feuerbach, ya. Coba lihat pandangannya. Feuerbach sampai pada Tuhan dan agama merupakan produk imajinasi manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak bisa dipenuhi semuanya oleh keterbatasan-keterbatasan yang dialaminya. Dalam kesadaran dirinya, manusia bisa menjadikan dirinya sebagai objek kesadarannya. Dalam kesadaran akan keterbatasan dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri ini, manusia mengimajinasikan satu sosok yang tidak terbatas yang bisa memenuhi kebutuhan perasaan akan pribadi yang selalu bisa menjadi sasaran ketergantungan dan penolong dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kualitas-kualitas sempurna pada pribadi yang disebut Tuhan ini tak lain daripada proyeksi dari apa yang disadari manusia, merupakan kualitas-kualitas sempurna dalam dirinya sendiri atau tersimpan dalam kodrat kemanusiaannya, namun secara aktual tidak dimilikinya. Adalah teologi yang kemudian memberikan justifikasi atas proyeksi dari subjektivitas manusia yang diobjektifikasikannya itu. Nah, itulah Ludwig Feuerbach. Tokoh lain yang juga adalah ateis dogmatis ini adalah seorang filsuf Jerman yakni Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche itu terkenal dengan suatu pandangannya bahwa God is dead. Allah sudah mati.
peristiwa terbesar zaman ini adalah God is died, everything permission. Allah sudah mati, segala sesuatu dipersilakan. Ya. Nah, coba kita melihat sebuah kutipan tentang atau dari Friedrich Nietzsche. Allah itu adalah suatu ide yang lahir dalam pikiran manusia kasta rendah yang sakit hati. Peristiwa yang paling penting zaman ini adalah kematian Allah yang merupakan penemuan manusia sendiri, dan itu membuka jalan bagi manusia untuk menjadi semacam keilahian. Juga lihat keterangan dari Wikipedia tentang konsep Nietzsche soal Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati tidak boleh ditanggapi secara harafiah, seperti dalam Tuhan kini secara fisik sudah mati. Sebaliknya, inilah cara Nietzsche untuk mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi mampu untuk berperan sebagai sumber dari semua aturan moral atau teleologi. Ya, semua ini menunjukkan bahwa memang Nietzsche itu adalah seorang ateis dogmatis. Mungkin orang zaman modern ini ya juga yang boleh kita kategorikan sebagai ateis dogmatis itu adalah Stephen Hawking. Ya. Hawking adalah seorang ilmuwan yang hebat. Dia menemukan banyak hal penting mulai dari teori kosmologi, ya, black hole, gravitasi kuantum, dan masih banyak disiplin ilmu lain di mana dia memang pakarnya. Dan dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Hawking, kita boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya Hawking adalah seorang ateis dogmatis. Ya, misalnya dia dalam satu kalimatnya tersirat kepercayaan ateisme itu, di mana dia berkata, apa yang saya maksud dengan kita akan tahu pikiran Tuhan adalah kita akan tahu segala sesuatu yang Tuhan akan tahu jika Tuhan itu ada. Jika Tuhan itu ada. Ini menunjukkan bahwa dia hanya memberikan kemungkinan, tapi dia tidak percaya ada Tuhan. Lalu Hawking juga berkata bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Menurut Hawking, alam semesta ini tercipta sendiri. Ya, tiba-tiba saja alam semesta ini muncul. Kata Hawking, karena hukum gravitasi, alam semesta dapat tercipta dengan sendirinya. Tak perlu Tuhan untuk memicu pembuatannya dan mengatur segala isi di dalamnya. Selanjutnya Hawking juga mengatakan bahwa surga dan neraka itu hanyalah dongeng. Kita tahu bahwa kepercayaan akan adanya surga dan neraka itu adalah kepercayaan yang penting di dalam setiap agama. Tetapi menurut Hawking, itu hanyalah mitos, itu hanyalah dongeng. Biasanya dalam kepercayaan agama diajarkan bahwa orang akan pergi ke surga atau ke neraka pada waktu dia mati. Kalau kamu mati hari ini, kamu masuk surga atau neraka. Kan begitu kan ya? Kalau masih hidup ini kan belum ke surga kan? Ya. Guru sekolah minggu pernah tanya, siapa mau ke surga? Semua angkat tangan. Kalau itu, siapa mau mati sekarang? Tidak ada yang mau. Nah, jadi kepercayaan bahwa masuk surga, masuk neraka itu pada waktu mati. Tetapi menurut Hawking tidak. Manusia yang mati itu sama seperti komputer yang rusak, yang sudah tidak ada fungsi lagi. Dengan demikian, ya, dia mengatakan bahwa tidak ada surga atau kehidupan lain untuk komputer yang rusak. Itu hanya cerita dongeng. Ya. Nah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ateis dogmatis ini. Zaman modern ini misalnya ada Arian Foster, ada Javier Bardem, ada lagi olahragawan-olahragawan, ada artis-artis, dan di dunia barat kita mungkin tidak bisa dihitung, tidak bisa menghitung lagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang ateis ini. Apa yang menjadi akar dari kesadaran religius yang universal ini? Sebuah kekuatan suci yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Suatu esensi yang menerangi kegelapan jiwa dan mengisi kekosongan hati. Kita menangkap getarannya dalam rasa takjub akan alam semesta yang megah, dalam penghargaan akan kehidupan, dan dalam rasa syukur akan setiap karunia yang kita terima. Sesuatu yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun membimbing kita menuju pengertian yang lebih dalam. Fakta bahwa kesadaran religius itu bersifat universal.
itu mengharuskan kita untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang bersifat universal yang menjadi penyebab dari kesadaran religius yang bersifat universal itu. Dan sesuatu yang bersifat universal itu tidak bisa tidak adalah Allah. Dan karena itu maka kesadaran religius yang ada di dalam diri setiap manusia bersumber dari Allah. Dan karena itu pengenalan akan Allah itu tidak mungkin datang dari diri kita sendiri, dan itu harus datang dari Allah. Dan karena itu hanya kepada Allah lah kita dapat bersandar untuk segala pemahaman dan pengenalan kita kepada Dia. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.